Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hanan Rafi Hadi Prayogo dengan NIM 22000184223 dengan kelas mata kuliah pengenalan pola A. Di sini saya akan melakukan presentasi proyek dari studi kasus biomedis yang berjudul Heartbeat Classification Using Random Forest and Neural Network. Saatnya saya akan mendemokan singkat program yang telah saya buat di Google Colab. Ini saya mendapati datasetnya dari link berikut, yaitu dia uh, berasal dari dua dataset terkenal dalam klasifikasi detak jantung, yaitu dataset aritmia MID-B dan basis data EKG diagnosis PTB. Nah, pertama-tama kita mengimport library, kemudian kita meload dataset dari Google, dari Kaggle, Sayan Fajali, slash Heartbeat. Ini kemudian di-download dengan jumlah sampel sebanyak 87.554 dengan jumlah fitur per sampel 187. Kemudian dilakukanlah pre-processing. Habis ini ada grafik dari contoh sinyal detak jantung pada label 0 yaitu yang normal, dan ini pada label 1 yaitu yang kelas S. Nah, selanjutnya dilakukan pembagian data, dan langkah kelima ini merupakan evaluasi dan visualisasi dari model Random Forest yang mendapati akurasi sebanyak 98%. Ini merupakan conversion metricnya sudah main bagus lah, sudah diagonal. Kemudian ini ada juga evaluasi dan visualisasi dari model neural network yang menghasilkan akurasi sebesar 98%. Dan juga ini merupakan conversion metricnya ya. Lumayan bagus karena hasilnya banyak yang diagonal nilai tertingginya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan ide kode dan periode kode. Yang pertama ini kita melakukan import OS ini untuk operasi file dan path, dan nanti untuk operasi numerik, pandas, untuk membaca dan mengolah tabel CSV, Matplotlib ini untuk membuat grafik visualisasi, dan ini Scalar ini untuk membagi data dari yang training dan juga data testing, dan untuk yang pre-processing juga untuk normalisasi data main dan standarisasi, dan untuk yang Scalar ensemble ini untuk membuat model random forest, dan yang metric ini untuk membuat klasifikasi report dan conversion metricnya. Dan juga kita menggunakan import untuk yang model neural network-nya. Ini Kaggle Hub untuk mendownload dataset dari Kaggle. Selanjutnya kita akan meload data EKG dari Kaggle dengan kita mengunduh, dan kita akan menyimpan silungan ke variable path. Kemudian kita akan menggabungkan path dengan nama file midb_trend.csv. Ini tuh kemudian kita akan membaca file CSV tersebut menggunakan pandas dan simpan ke variabel df. Kemudian kita akan menampilkan jumlah baris sampel dalam dataset, dan kita akan tampilkan juga jumlah kolom fitur karena kolom terakhir adalah label. Min 1 karena kolom terakhir adalah label. Selanjutnya kita akan ambil semua kolom kecuali kolom terakhir sebagai vendor sinyal X. Kemudian kita akan memvisualisasikan contoh sinyal dengan plot sinyal dari baris pertama. Sebagai contoh, kita catat dengan label 0 itu yaitu normal, dan kemudian akan ditampilkan grafik dengan judul, label, sumbu, dan gridnya. Dan untuk yang kita cari label kelas yang satu, dengan cara kita plot sinyal dari indeks tersebut, x label 1 underscore index, kemudian tampilkan grafik detak jantung untuk label 1 dengan judul, label, sumbu, dan grid. Kemudian kita akan melakukan hitung dan tampilkan distribusi label. Nah, ini untuk yang periode kode untuk membuat data training dan data testing.
Nah, kita memberikan 80% data latih dan 20% data uji secara stratified berdasarkan label. Kemudian kita akan melakukan normalisasi fitur dengan standar scalar. Yang kemudian untuk yang ini kita akan membuat model random forest dengan kita inisialisasi model random forest dengan 100 pohon keputusan. Kemudian kita akan melakukan prediksi dengan kita memprediksi label pada data uji X test. Kemudian akan disimpan hasil prediksi ke variabel y underscore pred underscore rf. Kemudian pada evaluasi performa model random forest kita akan menampilkan klasifikasi report dan hitung contribution metric antara y-test dan y-pred random forest. Kemudian akan dibuat heatmap dari contribution metric menggunakan Seaborn. Dan ini kita juga memanggil model neural network dengan inisialisasi model dengan dua hidden layer berukuran 100 dan 50 neuron, dan kita menggunakan set max iterasi sebanyak 200 agar training berjalan dengan maksimal 200 epochs. Kemudian akan dilatih model menggunakan data training, X-train, Y-train. Dan kemudian akan dilakukan prediksi, dan akan dilakukan evaluasi dengan kita menemukan klasifikasi report, dan juga kita akan memvisualisasikan conversion metricnya dengan Seaborn yang berwarna hijau, green. Nah, kenapa memilih random forest? Karena mampu menangani dataset berdimensi tinggi dan bekerja baik untuk data tabular. Juga kita menggunakan neural network digunakan karena mampu mempelajari hubungan nonlinear antara fitur dalam sinyal EKG. Ini merupakan hasil evaluasi random forest yang mendapat akurasi 98%. Juga sama, ini merupakan hasil evaluasi dengan menggunakan yang neural network dengan akurasi sebanyak 98%. Namun, di sini, di dalam random forest ini, masih belum merata untuk kelas yang minoritas, karena pada F1 skornya ini masih tergolong rendah, dan juga untuk recall pada kelas F ini 0,59. Sedangkan yang pada di neural network ini uh, secara menyeluruh kelasnya rata karena nilainya tidak terlalu jauh. Jadi uh, kelemahannya ini untuk yang model random forest ini belum merata untuk yang kelas minoritas. Jadi hasilnya itu lebih bagus yang menggunakan model neural network. Output dari pembelajaran ini yaitu mahasiswa ini dapat belajar mengolah sinyal EKG dari data publik, mulai dari membaca data, menyiapkan fitur dan label, hingga menampilkan bentuk gelombang detak jantung pada kemudian dinormalisasi dan dibagi menjadi data latih dan data uji untuk proses klasifikasi. Kemudian mahasiswa menerapkan dua model klasifikasi yaitu random forest dan neural network, lalu mengevaluasi hasilnya menggunakan metrik akurasi, precision, recall, advanced score, dan confusion metric. Dari sini mahasiswa memahami perbandingan performa model serta pentingnya pemilihan metode yang tepat pada biometris yang tidak seimbang. Sekian presentasi dari saya untuk tugas studi biometris dalam dataset EKG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.